Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi salatan wa salaman li rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dalam mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok Bilal bin Robah yang beranggotakan Alif Maulana Syah dan Dimas Chandraditya. Kami dari kelas 2C akan membawakan tausiah tentang istiqomah beribadah di bulan Ramadan pada masa pandemi. Akan dipimpin langsung oleh saudara Alif Maulana Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga pada yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma atau syafaat yang paling besar dari Rasulullah SAW. Di sini saya akan bertausiah mengenai istiqomah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan di masa pandemi COVID-19. Perjumpaan dengan bulan suci Ramadan menjadi suatu hal yang istimewa bagi umat Islam. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat dan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Tujuan dari ayat tersebut adalah Allah mewajibkan untuk semua umat Islam yang memiliki iman dan yang mengaku dirinya beriman untuk melakukan puasa dengan tujuan meningkatkan iman dan ketakwaan agar terhindar dari hal-hal keji yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelas-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang benar dengan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan ia tidak berpuasa, maka hukumnya wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Istimewa di bulan Ramadan adalah nilai amalan baik yang diantaranya 10 hari terakhir yang jika dihitung amalan tersebut lebih dari 1000 bulan yang terkandung dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Banyak keutamaan ibadah puasa yang membawa manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Bagaimana kita cara meraih keutamaannya tersebut? Umat muslim dapat melakukannya dengan mencontoh amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, dalam menjalankan ibadah puasa dan amalan-amalan lainnya harus bersungguh-sungguh dengan niat semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengamalkan makna dan membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melaksanakan sholat sunnah agar memperbanyak pahala untuk tabungan di akhirat nanti. Yang keempat, mempelajari fikih tentang ibadah dan ilmu agama dengan tujuan untuk memperbaiki diri dan agar
tetap istiqomah. Yang kelima, memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah membuka pintu hidayah dan pintu taubat seluas-luasnya. Bagi ia yang ingin menjemput hidayah Allah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya dan menyiapkan surganya di akhirat nanti. Yang keenam, memperbanyak melakukan amalan-amalan soleh, salah satunya berbuat baik kepada kedua orang tua, saudara, teman, dan tetangga. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan berbeda dengan hari-hari biasanya. Allah menjanjikan lipatan pahala yang berlimpah bagi hamba-Nya yang mau istiqomah beramal soleh di bulan Ramadan. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Setiap amalan yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan. Tindakan yang baik akan dilipat gandakan pahalanya 700 kali lipat. Allah berfirman, dengan syarat berpuasa yang dilakukan karena aku, maka aku akan memberinya pahala karena mereka meninggalkan keinginan aku. Selain itu, puasa juga bermanfaat bagi kesehatan secara psikis, khususnya pada pandemi saat ini. Puasa dapat mengurangi stres dan depresi untuk beberapa orang karena mereka belajar untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Selain itu, setelah beberapa hari berpuasa, tubuh akan mengalami peningkatan endorfin dalam darah yang memberikan perasaan sehat secara mental. Sementara itu, ada beragam manfaat puasa untuk kesehatan diantaranya. Yang pertama, membantu memperbaiki kondisi medis. Berpuasa diiringi dengan pola makan yang sehat sebelum dan sesudahnya dapat membantu memperbaiki kondisi radang sendi, radang usus halus, radang usus besar, dan penyakit kulit seperti eksim dan psoriasis. Yang kedua, menyehatkan jantung. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa mereka yang berpuasa sebulan sekali memiliki resiko 58% lebih rendah terkena penyakit jantung dibandingkan mereka yang tidak berpuasa. Selain itu, ada juga beberapa penelitian yang menyatakan bahwa berpuasa dapat mengurangi resistensi insulin yang memicu diabetes. Yang ketiga, mengurangi risiko kanker. Selama berpuasa, laju pembelahan sel dalam tubuh akan berkurang seiring faktor pertumbuhan yang menurun akibat terbatasnya asupan. Hal ini dapat mengurangi risiko kanker. Yang keempat, menjaga berat badan. Pembakaran lemak menjadi energi, membantu mengurangi berat badan dan tingkat kolesterol. Penurunan berat badan akan berdampak baik untuk mengendalikan diabetes dan tekanan darah. Wanita manis namanya Bahi, sayang sekali sedang patah hati. Sudah dulu tausiah kami, kalau suka bisa like video ini. Cinta dunia membuat buta, lebih buta lagi melihat ia bersamanya. Cukup sekian, ayo berdoa agar kelak berjumpa di surga. Cukup sekian tausiah saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma inna muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhizna in nasi'na wa ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu wa lalazina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tausiah yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan berguna dan diamalkan. Jangan hanya didengar semata. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.